Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanus Priyatna, mahasiswa program studi manajemen Universitas Halim Sanusi. Saat ini saya sedang fokus pada pengembangan diri di bidang komunikasi dan manajemen dengan cita-cita saya yang ingin menjadi seorang model profesional sekaligus manajer. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri secara analisis berdasarkan analisis SWOT atau disingkat dengan SWOT. Dimulai dari strength atau disebut juga dengan kekuatan ataupun kelebihan. Saya memiliki kelebihan di mana saya mampu beradaptasi dengan lingkungan secara cepat, dengan begitu berbarengan dengan komunikasi saya yang baik yang bisa menjadikan diri saya lebih percaya diri dalam berkomunikasi antar satu individu atau dengan yang lainnya. Dan saya juga memiliki kelebihan di mana saya kalau bisa dibilang memasukkan kelebihan, saya bisa menggambar. Dan saya juga dari awal pernah mempunyai mimpi di mana saya ingin menjadi seorang mangaka atau yang biasa disebut dengan penulis atau penggambar sesuai dengan komik-komik yang beredar di luaran sana. Contohnya seperti Gege Akutami, Sensei Murata Sensei, terus terakhir Oda Sensei. Nah, selanjutnya untuk weakness atau disebut juga dengan kelemahan, saya memiliki kelemahan di mana saya kurang begitu mampu memanage waktu dalam melakukan segala hal yang mengakibatkan beberapa dampak negatifnya dapat saya rasa dari segi produktivitas, konsisten, dan lain sebagainya. Selain dari kurang mampu mengelola waktu, saya juga memiliki kekurangan di mana untuk lingkup sosial saya kurang begitu lebih explore dalam berkomunikasi. Ya pun dalam strength atau dalam kekuatan saya mampu komunikasi dengan baik. Dari sisi tersebut saya masih mempunyai rasa introvert akan lingkup sosial. Dan selanjutnya dari weakness, saya ngerasa beberapa hal yang saya lakukan terlalu beranggapan dengan secara perfeksionis yang mengakibatkan beberapa hal yang sedang saya kerjakan tidak begitu lancar dan tidak begitu sesuai dengan harapan saya karena fleksibilitas waktu yang saya keluarkan begitu mengambil waktu yang lama. Oke, selanjutnya untuk opportunities atau disebut juga dengan peluang, mungkin singkat ya, di mana pertumbuhan industri kreatif di Indonesia memberi banyak peluang bagi saya untuk berkembang sebagai model dan manajer. Dari peluang-peluang tersebut saya rasa saya harus lebih menekankan diri terhadap apa yang saya tuju. Untuk threats ataupun ancaman dimana lebih ke apa ya kalau ancaman, saingan. Oke, kalau untuk daya saing mungkin memang banyak ya untuk pesaing-pesaing di luar sana terkait hal atau fashion yang sama, mungkin dari model ataupun dari manajer. Nah, apa sih yang harus saya lakukan terhadap ancaman tersebut? Mungkin saya dapat mencondongkan diri saya lebih unggul dengan beberapa personal branding yang saya ciptakan, mungkin yang dapat jadi pembeda dari pesaing-pesaing yang lain. Maaf ibu, grogi, saya sedang di saya biasa di rumah tuh jarang ngobrol, jadi sekalinya ngobrol saya grogi. Nah, itu termasuk weakness. Ya, apa ya? Target setelah lulus dari UHS. Oke, mungkin setelah lulus dari UHS, saya berencana memulai karir sebagai model
sambil membangun pengalaman manajerial di industri kreatif. Dalam jangka panjang, saya juga ingin menjadi seorang manajer yang mampu mengelola talenta dan menciptakan dampak positif dalam industri, entah di masa depan industri apapun itu. Udah. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, upaya untuk mencapai target yang saya tujukan. Ya, itu. Oke, dimulai yang pertama ya, sesuai dengan yang tadi di awal, saya ingin menjadi seorang model profesional dan juga seorang manajer. Untuk upayanya, saya mungkin akan mengikuti pelatihan model, terus memperluas jaringan industri kreatif melalui media sosial ataupun event-event gitu, serta belajar dari pengalaman tokoh-tokoh yang inspiratif seperti siapa sih itu tuh yang cewek teh, Gigi Hadid. Ya kalau untuk model mungkin Gigi Hadid, tapi untuk secara manajer dan juga ke model, saya mungkin saya rasa David Gandy. Ya itu yang beliau bisa memadukan dua karir dari modeling dengan kemampuannya dalam manajerial. Baik, yang terakhir mungkin minta maaf karena penyampaiannya kurang begitu jelas. Ya pun ngerjainnya di rumah, karena itu tuh kurang percaya diri karena di rumah selalu menutup diri, jadi gak pernah ngobrol dengan anggota keluarga. Mungkin itu bisa termasuk ke dalam weakness Yana. Dan kalau ibu dengar dalam penyampaian Yana belibet atau emang gak jelas, itu emang karena Yana jarang ngobrol. Nah, mungkin dari personal branding yang ibu ampu bisa menjadikan inspirasi bagi Yana dan motivasi kedepannya untuk mengembangkan diri dengan hal sosial ataupun dengan hal akademik lainnya. Karena Yana juga percaya bahwa segala hal yang harus yang dilakukan tuh bakal bisa berubah tergantung niat diri sendiri. Mungkin hanya itu aja sih bu, kekurangan yang Yana punya. Untuk kelebihan Yana kurang eksplor, mungkin akan lebih dipelajari lagi terkait beberapa strength yang Yana punya. Terima kasih ibu, jangan lupa ditontonnya. Nggak apa-apa, cuma udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya itu. Enggak, ya kan aku mau dipotong-potong biar gak ini. Baik ya, ucapin terima kasih buat ibu yang mungkin nonton sampai akhir. Selebihnya kalau ada jika ada kritikan, saran ataupun penyampaian secara yang benar-benar itu baik buat Yana, boleh ibu sampaikan, karena Yana juga kurang begitu mampu buat nge-explore diri sendiri. Bahkan untuk secara belajar pun Yana masih tahap proses. Oh iya, sedikit cerita aja. Enggak sih, enggak cerita curhat. Mungkin Yana di kelas tiap matkul ibu sering di depan dan sering ya nyimak, seenggaknya ngedengerin ibu nyampein, karena Yana tuh jika sebenarnya Yana tuh selalu di pikiran tuh ngerasa bisa ngejawab ini, bisa ngejawab itu, terus selalu ingin nyampain apa yang Yana pengen tahu, tapi dibalik itu tuh Yana kurang bisa buat nyampain, karena entah karena itu kurang percaya diri ataupun entah karena itu malu. Kalau untuk malu mungkin harus dicoba lagi lebih terbuka karena itu bukan hal keharusan yang saya punya. Mungkin dari percaya diri aja sih bu.
Dan untuk strength sesuai yang Yana ingin, baik itu dari segi mangaka, dari mangaka seperti ngegambar ataupun model, saya masih berusaha untuk bisa mencapai tujuan tersebut, terutama dalam hal manajemen. Sesuai dengan prodi yang Yana ambil, Yana juga pengen belajar hal tersebut lebih mendalam dan menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi diri Yana sendiri dan untuk orang lain. Baik, yang terakhir Yana ucapin terima kasih untuk ibu yang nonton ataupun teman-teman Yana yang nonton nanti di link yang akan Yana buat. Yana ucapin terima kasih dan sehat selalu. Sukses kalian semua dan sukses ibu. Semoga dari apa yang ibu dan teman-teman semua harapkan dapat menjadi kenyataan dan menjadikan motivasi diri lebih berkembang lagi dan lebih membanggakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.